Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Imam Agus Faisal. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan teknis pengisian kertas kerja khusus siklus persediaan, penggunaan, dan pembayaran utang usaha. Nah, tentunya teman-teman pada video sebelumnya dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama belajar bagaimana mengisi siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Nah, kalau teman-teman menyimak ya perkuliahan dan melihat video pembelajaran sebelumnya itu kurang lebih hampir sama ya. Kurang lebih hampir sama bagaimana kita teknis mengisi untuk modul 3. Hanya yang berbeda adalah akunnya tentunya, kemudian kita uji persediaannya. Nah, kemudian kita lihat nanti kertas kerja neracanya bagaimana sehubungan dengan utang usaha. Begitu juga dengan kertas kerja di laba rugi sehubungan dengan persediaannya. Nah, tentunya seperti biasa teman-teman ya, kita mengisinya dari belakang terlebih dahulu. Nah, sebelum memulai, teman-teman harus persiapkan dulu buku 1 dan buku 2-nya. Buku 1 itu adalah informasi mengenai temuan audit ya. Kemudian buku 2 itu adalah kertas kerjanya. Nah, tentunya kita simulasi aja ya, teman-teman ya. Kita simulasi aja bahwa teman-teman mengaudit dan temuannya ada di buku 1, kemudian hasil temuan itu kita pindahkan ke kertas kerja. Baik, kita mulai. Teman-teman bisa buka buku 2 halaman 75 ya. Buku 2 halaman 75. Nah, itu kita diminta untuk melakukan uji pisah batas pembelian. Nah, informasinya, ya, datanya itu teman-teman lihat di buku 1 halaman 94 bagian bawah. Ya. Tentunya auditor itu sudah, teman-teman mahasiswa sudah paham gitu ya, apa maksud uji pisah batas pembelian. Uji pisah batas pembelian itu kurang lebih ya kita memastikan saja ya, memastikan bahwa saldo atau transaksi yang mendekati tahun tutup buku atau tahun tutup neraca itu sudah sesuai ya, sudah sesuai. Nah, nanti teman-teman auditor bisa pastikan setiap melakukan pembelian itu perusahaan ini menggunakan FOB destination apa, FOB shipping point. Nah, itu berpengaruh ya. Nah, secara konsep teori teman-teman sudah paham. Kita langsung teknis saja ya. Nah, untuk mengisi halaman 75 buku 2, kita lihat buku 1 halaman 94 bagian bawah. Nah, di informasi ini kita sudah disajikan informasi mengenai ada sekitar 6 ya, 4, 5. Ada 5 setelah tanggal neraca dan ada 6 setelah tanggal neraca. Nah, teman-teman pindahkan saja ya. Maksudnya adalah kita cek ya. Cek, hasil cross check kita pindahkan. Kita tulis ya di kertas kerjanya. Misalkan di order pembelian tanggal 29 Desember 2018 dengan nomor order pembelian yaitu 00279, kemudian keterangannya PT Delta. Jumlahnya adalah 20 juta ya. 20 juta. Nah, begitu seterusnya. Teman-teman pindahkan. Nah, secara praktek ya kita cross check ya atas transaksi itu. Memastikan saja apakah saldonya sudah disajikan sesuai dengan bukti transaksi. Gitu ya. Nah, mudah. Untuk ini mudah teman-teman ya. Jadi, saya ulangi untuk mengisi buku 2 halaman 75, informasinya ada di buku 1 halaman 94 bagian bawah ya, bagian bawah. Kemudian setelah teman-teman ngisi, baru kemudian kita lanjut ke buku 2 halaman 64 dan buku 2 halaman 63, teman-teman ya. Kita loncati dulu halaman 73 karena ini relevansinya berbeda. Kita lihat halaman 63. Nah, di halaman 63 itu adalah konfirmasi. Jadi seperti biasa ya teman-teman ya, seperti piutang sebelumnya ada konfirmasi atas hutang. Nah, teman-teman ini untuk mengisi ini sepertinya sudah sangat paham ya. Kita hanya cross check saja ya, data yang dikonfirmasi. Nah, datanya ada di buku 2 halaman 64 ya, halaman 64 sampai halaman 72. Itu adalah jawaban konfirmasi, hasil konfirmasi. Nah, penegasannya ada di buku 1 halaman 94.
Jadi misalkan saldo menurut konfirmasi, jumlah konfirmasinya ada berapa? Jadi ada berapa konfirmasi yang dikirim? Misalkan 9 misalkan ya. Jumlahnya berapa? 5 miliar. 5 miliar itu melihatnya dari saldo teman-teman ya. Ini hanya estimasi. Teman-teman bisa lihat sendiri ada berapa saldonya. Nah, sekedar informasi saja, teman-teman bisa lihat di halaman informasi di laporan keuangan ya. Informasi laporan keuangan. Itu posisi hutangnya adalah 1.269.116.100 ya, itu. Jadi informasi itu teman-teman sajikan di kertas kerja halaman 63 ini. Selisih yang dilaporkan bagaimana, hasil konfirmasinya seperti apa, apakah ada selisih, yang kembali berapa, yang tidak kembali berapa. Nah, teman-teman bisa mengisi kertas kerja ini jika teman-teman membaca dan menganalisis hasil konfirmasi yang ada di buku 1 dan buku 2. Buku 2 itu adalah bentuk dokumen konfirmasinya, buku 1 itu adalah penegasan atas hasil konfirmasi. Jadi sama-sama dibaca ya, sama-sama dibaca. Teman-teman tenang saja, nanti kita bahas ya di pertemuan virtual. Nah, ini adalah teknis saja. Kemudian setelah halaman 63 itu kita lanjut ke mengisi halaman 62. Nah, halaman 62 ini teman-teman di buku 2, halaman 62 ini berhubungan dengan halaman 63 sebelumnya. Nah, untuk mengisinya sama seperti tadi, kita lihat buku 2 halaman 6472 itu dokumennya, atau buku 1 halaman 94 bagian atas. Penegasan atas hasil konfirmasi. Nah, sama teman-teman seperti konfirmasi piutang kemarin, kita itu mengisi hasil konfirmasinya. Misalkan PT Andalas ini hasil konfirmasinya gimana? Ternyata tidak bales. Berarti NR ya, no replies. Kemudian tak ada perbedaan. Kemudian pengeluaran setelah tanggal neraca, teman-teman lihat di halaman 94 buku 1 ya. Itu ada bagian tengah ya. Jadi pengeluaran setelah tanggal neraca itu ada 2, yaitu PT Berkat dan PT Delta. Nah, teman-teman masukkan itu ya. Nah, misalkan PT Berkat, hasil konfirmasinya misalkan halaman 11 itu, sebentar teman-teman, kita lihat halaman 11 itu ada misalkan reporting different RD misalkan. Jawabannya tidak cocok, teman-teman sampaikan. Ya, tulis di kertas kerja ini. Ya, mudah saja teman-teman ya. Ini relevansinya dengan halaman 63, kemudian halaman 62. Dokumennya sama, ya, dokumennya sama. Setelah mengisi rekapitulasi hasil konfirmasi, baru kemudian ke halaman 60, ya. Ke halaman 60. Nah, halaman 60 ini sama teman-teman ya. Halaman 60 ini berhubungan dengan halaman 62, ya, atas konfirmasi utang. Jadi kalau misalkan PT Andalas konfirmasinya berbeda. Nah, tentunya bagaimana dengan pengaruh atas saldo hutang setiap supplier. Nah, teman-teman sesuaikan nih. Caranya adalah ya udah lihat aja halaman 62 di kertas kerja buku 2 halaman 62. Nah, jadi ini relevan nih teman-teman ya. 62 pindahkan ke 60 ya, 60. Tentunya yang perlu saudara pastikan itu adalah hasil konfirmasi dan perbedaannya sudah tepat ya, sudah tepat. Sehingga teman-teman butuh kejelian untuk melakukan vouching ya, penelusuran ke bukti dasar dan hasil konfirmasi ya, dan hasil konfirmasi. Nah, untuk konteks ini kita lihat hasil konfirmasi saja teman-teman ya, yang ada di buku 2 halaman 6472 atau halaman 94 buku 1 bagian atas. Oke. Baik, ini sudah ya pindahan dari halaman 62. Baru kemudian halaman 59 buku 2 kertas kerja halaman 59. Nah, ini adalah uji transaksi pembelian. Nah, sama seperti siklus sebelumnya, kita melihatnya
Kalau sebelumnya kita melihat dokumen ya, sama ini juga kita melihat dokumen, tapi bedanya kalau dulu penjualan, ini pembelian. Nah, teman-teman, dokumennya ada di buku 1 halaman 98 sampai dengan 114 ya. 98 sampai dengan 114. Ya. Teman-teman gini aja ya. Ngisinya nama pelanggan ini teman-teman isi aja semua. Ada 9 kan di halaman 94 itu. Ada Andalas, Berkat, Caraka, Delta, Elang, Fitria, Gaya, Hero, dan Indah. Masukkan aja semuanya. Kemudian order pembeliannya kita cek. Misalkan Andalas. Andalas ada order pembeliannya tidak? Misalkan cek di dokumennya. Dokumennya ada di halaman 98 dan 114 ya. Kemudian untuk rincian hutang itu ada di halaman 92 sampai 93. Nah, bagaimana kalau misalkan buku pembelian, buku besarnya ada, saudara disilang aja. Ya. Kalau ada dicentangi. Jadi, isian kertas kerja di halaman 59 tentang uji transaksi pembelian, teman-teman sesuaikan dengan dokumen yang ada. Kalau tidak ada, ya sudah, tidak ada. Ya. Otorisasi, seperti kemarin yang saya jelaskan, otorisasi itu adalah persetujuan ketika melakukan transaksi penjualan ya pihak supplier. Itu apakah ada otorisasinya? Kemudian footingnya udah benar nggak? Footing itu hitung-hitungannya ya dari atas ke bawah. Perkaliannya misalkan kita beli 95 kg, harganya 1.000. Berarti apakah nilainya 95.000 atau 95 juta? Nah, itu pastikan. Apakah ada kesalahan seperti itu? Sebenarnya ada, teman-teman ya. Jika perusahaan itu menggunakan komputerisasi manual. Nah, isunya di buku ini kita sudah dapat ya, bahwa perusahaan ini masih manual ya. Masih ada manualnya, sehingga potensi salah saji itu ada. Ya, teman-teman kalau lihat di siklus penjualan itu ada juga yang salah. Ya. Waktu itu adalah perkalian selisih Rp500. Ya, selisih Rp500. Nah, itu yang menjadi salah satu makna dari uji transaksi pembelian ini. Oke ya teman-teman ya, ini mudah. Kemudian di halaman 58. Nah, ini jadi halaman 75 buku 2 sampai halaman 59 ini fokusnya adalah pada piutang ya. Pada hutang. Kemudian halaman 58 itu sehubungan dengan stok ya. Sehubungan dengan persediaan. Teman-teman untuk mengisi ini untuk mengisi kertas kerja halaman 58 itu melihat buku 1 halaman 90 dan 91. Halaman 90 dan 91. Nah, itu sudah ada teman-teman. Jadi teman-teman itu tidak perlu ke lapangan, lihat data saja. Nah, lihat data, dianalisis, kemudian dimasukkan. Secara fisik berapa, secara kartu berapa, perbedaannya berapa, dan keterangannya bagaimana. Keterangannya sudah ada. Ya, keterangannya sudah ada. Jadi, teman-teman mahasiswa ini sudah menjadi auditor yang sudah disediakan segalanya. Ya. Auditor yang sudah disediakan segalanya. Tinggal dibaca, dianalisis, dan diputuskan. Kira-kira ini salah sajinya di mana, karena apa. Sudah ada juga keterangannya. Jadi teman-teman tinggal pindahkan saja ya. Tinggal pindahkan saja. Oke, baik. Kemudian, nah, untuk mengisi kertas kerja buku 2 halaman 56, nah, ini adalah bahan penolong ya. Ini adalah bahan baku di halaman 54, kemudian dalam proses halaman 52, dan barang jadi halaman 50. Nah, teman-teman, 4 kertas kerja yang ada di halaman 56, 54, 52, dan 50 itu sebenarnya relevansinya dengan halaman 58. Relevansinya dengan halaman 58. Nah, itu teman-teman pindahkan ya ke misalkan bahan baku ya, bahan baku. Ada monomer, polivinil, oktan, DOP, PS, dan EPO. Kemudian ada keterangan misalkan ada selisih. Nah, selisihnya teman-teman sesuaikan di bahan baku ini 54. Nah, ternyata bahan bakunya bukan 77 juta tapi 50 juta. Nah, berarti kan kita harus kurangi 50 juta. Kira-kira begitu. Nah, sehingga saya ulangi untuk mengisi halaman 56 buku 2,
54 buku 2, 52 buku 2, dan 50 buku 2. Teman-teman bisa melihat buku 2 halaman 58, ya ini ya kertas kerjanya. Nah, tentunya informasinya ini ada di buku 1 halaman 8991 ya. Nah, jadi di 8991 itu sudah diinformasikan mengenai harga satuannya berapa, stoknya berapa, kemudian temuan auditnya bagaimana. Ya. Jadi mohon teman-teman baca dengan seksama dan secara komprehensif atas persediaan itu. Ya, ini teman-teman ya, ini adalah bahan baku sama, teman-teman lihat di halaman 8991 atau buku 2 halaman 58. Kemudian begitu juga dengan barang dalam proses dan barang jadi. Barang jadi sama teman-teman lihat di buku 1 halaman 89 dan 91. Kemudian hasil konfirmasi yang sudah didapatkan, misalkan barang jadi ya teman-teman ya, ini ada di buku 2 halaman 49 ya. Untuk mengisi ini, teman-teman bisa misalkan persediaan barang jadi itu lihat di halaman 50 buku 2. Saudara tinggal pindahkan aja nih. Saudara tinggal pindah. Oh ternyata saldonya bukan 1.700.000.000 tapi 1,5. Berarti teman-teman pindahkan 1,5. Ya. Misalkan barang dalam proses 290, barang dalam proses. Kita lihat. Ini bukan 290 misalkan, tapi 500 juta. Nah, berarti teman-teman sesuaikan ini 500 juta. Tinggal pindahkan saja teman-teman dari kertas kerja sebelumnya. Jadi alasan saya menyusun dari belakang ya ini juga salah satunya. Karena induknya itu ada di depan, untuk mengisi induk itu harus kertas kerja yang top supporting schedule-nya dulu. Nah, baru bisa kita ngisi top schedule. Kemudian yang terakhir yaitu ini teman-teman ya. Nah, tentunya persediaan-persediaan yang tadi, barang jadi, kemudian barang dalam proses yang berubah, yang ini teman-teman ya. Kita pindahkan ke laba rugi. Ya. Kita pindahkan ke laba rugi. Ya, mudah ya. Tidak rumit ini, tidak rumit. Kalau teman-teman sudah paham pengisian kertas kerja berkenaan dengan piutang dan penagihan penjualan dan penagihan piutang usaha, itu mudah untuk mengisi ini. Untuk mengisi utang ataupun pembelian. Baik. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita ngisi kertas buku 2 itu dari halaman belakang terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Semoga ini video ini bermanfaat. Teman-teman kalau pengen jelas bisa menggunakan laptop saja. Karena kemarin kita menggunakan handphone itu tidak begitu jelas tulisannya. Namun kalau menggunakan laptop itu lebih jelas ya, lebih jelas lihatnya. Baik, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa sharing di WhatsApp group atau di Edmodo atau di pertemuan virtual melalui Zoom. Terima kasih. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.